yang tidak tahu siapa sebenarnya YouTuber-YouTuber yang senang membuat konten-konten diskreatif yang murahan tanpa kecerdasan dan pengetahuan yang bermanfaat untuk seluruh bangsa ini. Yang juga tidak tahu apakah mereka benar-benar orang-orang yang beragama sebagaimana pengakuannya, atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja sebagai orang yang beragama agar mendapatkan dukungan dari orang-orang yang beragama pula tentunya. Jika dilihat dari kualitas isi konten-kontennya dan kualitas kecerdasan serta pengetahuan pengelolanya, nampak sekali kedangkalan dan keterbatasannya yang hanya mampu menciptakan kebohongan, membuat fitnah dengan mencuri dan memotong video channel lainnya sesuka hatinya demi untuk misi kebusukannya dan meningkatkan jumlah subscribernya dengan cara-cara yang kurang beradab dan tidak bermoral, licik dan bodoh. Tapi orang yang punya marwah dalam agamanya, dia tidak akan ridha sesiapapun juga menodai marwah agama. Kalau kamu duduk dengan mereka, kamu sama dengan mereka memperlekehkan agama, walaupun kamu tak cakap. Diamnya kamu, terpaksanya kamu mendengar penghinaan kepada agama daripada orang yang bukan Islam, daripada orang yang menghina kepada Islam, perbuatan kamu diam sama dengan perbuatan mereka. Bagi mereka dosa, kamu lagi dosa. Sebab mereka tak tahu kebenaran agama, kamu tahu kebenaran agama. Mereka tak dapat hidayah, kamu tahu dapat hidayah. Maka dalam hal ini, di dalam agama adalah batasan yang tak boleh ada toleransi. Artinya untuk dinodai, la majal, tak ada tempat untuk orang bukan Islam menghina kepada agama. Jika kita ikuti konten-konten channel para YouTuber sampah itu, yang hanya bisa membuat konten di seputar itu-itu saja, menandakan betapa terbatasnya pengetahuan dan kecerdasan mereka. Terbukti, mereka hanya ingin menunjukkan besarnya otot-otot tubuh mereka saja, daripada tajamnya pikiran, pengetahuan, dan kecerdasan intelektualnya. Jangankan pengetahuan dan pengalaman spiritual, sedangkan pengetahuannya tentang agama sangat dangkal dan terbatas, sedangkal dan sebatas pengetahuan yang mereka pahami dan mereka yakini. Lalu apa yang bisa mereka lakukan dalam mengembangkan kualitas pengetahuan channelnya? Kemudian kecerdasan dan pengetahuan macam apa yang bisa mereka berikan kepada bangsa ini, selain menghasut, memfitnah, membuat kebohongan dan kebodohan semata? Dan faktanya, YouTuber-YouTuber sampah ini tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun yang bermanfaat buat bangsa ini, kecuali hanya menularkan kebodohan, kedangkalan, dan virus-virus fanatisme buta serta radikalisme, merasa paling benar sendiri, merasa paling beragama, menuduh sesat dan keliru terhadap yang lain yang tidak sepaham dan searah dengan agama dan keyakinan mereka. Siapa yang punya otoritas, punya legalitas, yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada lagi nih? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Setelah kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas. Otentisitas itu maksudnya keaslian, original, atau kebenaran isi Al-Quran
menurut saya Al-Quran itu, kisah Nabi Adam itu hanya dongeng saja, fiksi saja, maka orang ini tangkap polisi, masuk kena pasal penistaan agama, masuk dalam penjara. Apa saja cerita dalam Quran adalah benar karena dia datang dari Maha Benar. Itu yang pertama kali di pangkal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Kenapa terjadi konflik? Karena saling menyesatkan, padahal dia tidak punya otoritas. Yang punya itu adalah majelis ulama. Kita hanya menyarankan, menasehatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-shawab. 5. Melakukan penafsiran Quran yang tak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab walaupun dia orang Arab 20 tahun di Bani Huzail, baru menafsirkan. Maka kalau ada orang menafsirkan Quran sesuka hatinya, Ustaz Abdul Somad selalu ceramah tafsir, ambil dari tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, dari tafsir Imam Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Qurtubi, dari tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, dari tafsir Al-Muntakhab ulama-ulama Al-Azhar. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan, merendahkan Nabi. Orang banyak sekali ejekan-ejekan di internet. Anak-anak kita mesti membela. Channel-channel yang menebarkan sampah, menularkan kebodohan dan kebencian semacam ini bertebaran di media-media sosial yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap manusia-manusia lainnya yang tingkat kecerdasan dan pengetahuannya masih setara atau masih di bawah jenjang kecerdasan mereka. Para YouTuber sampah tidak memiliki modal pengetahuan dan pengalaman apapun dalam mengembangkan channelnya kecuali hanya memotong-motong dengan seenaknya konten video channel-channel yang lainnya yang menjadi sasaran misi dalam mencari keuntungan diri sendiri untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya dengan menciptakan kebohongan dan fitnah tanpa merasa bersalah atau berdosa sedikit pun. Apakah manusia-manusia yang berperilaku semacam ini bisa disebut manusia beragama yang tidak memiliki moral dan kurang beradab? Apa yang mereka lakukan melalui channel-channel sampahnya justru menebarkan fitnah, melakukan provokasi, dan memicu kebencian dengan menciptakan kebohongan dan mengadu domba. Tidak ada kreativitas apapun yang bisa mereka lakukan kecuali menuduh sesat dan keliru channel-channel lainnya yang tidak searah dan tidak sepaham dengan pemahaman dan keyakinannya yang dangkal dan terbatas. Apakah layak mereka disebut sebagai orang-orang yang beragama, yang merasa paling benar sendiri, bertindak seolah hakim yang merasa berhak mengadili semua orang yang berbeda pemahaman dan keyakinannya dengan mereka? Mereka pikir agama dan Tuhan milik mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki agama dan Tuhan yang paling benar, sehingga mereka merasa berhak mengadili semua pemahaman dan keyakinan yang lain yang berbeda arah, berbeda keyakinan, dan berbeda pemahaman. Ini contoh. Kalau satu kedai, dia jual barang yang tak boleh dijual, atau jual barangan yang memudaratkan kepada orang ramai, kepada budak-budak contohnya. Supaya kedai ini tidak mendatangkan bahaya kepada budak-budak, kita beritahu kepada orang ramai, jangan beli di kedai ini. Maka kedai itu lama-lama akan menjadi bankrupt, akan tutup. Bagaimanakah kedai itu supaya tidak bankrupt? Dia akan tengok sebab apa pasal orang tak mau beli. Sebab adanya barang 1, 2, 3. Daripada barang 1, 2, 3 ini merugikan saya punya bisnis, baik barang 1, 2, 3 ini kasih keluar saja. Sementara kita ada 9 barang yang boleh dijual. Dibuang 3 barang itu, maka orang pun membeli juga.
Ini dalam dunia bisnis. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan dia olok-olok. Macam peniaga tadi, dia akan berpikir, wahakadha yang perlu untuk diambil oleh orang Islam yang merasa bangga dan mulia dengan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.